Unjuk rasa besar-besaran masih melanda Israel. Hingga Selasa waktu setempat, bukan hanya ribuan warga, tetapi ratusan personil militer cadangan juga turut bergerak melawan pemerintah. Mengutip dari Reuters, ratusan perwira militer negara itu memutuskan untuk tidak bertugas. Beberapa personel militer cadangan juga tergabung di dalamnya. Menurut pensiunan Jenderal Israel Asaf Agmon, ini adalah protes militer yang paling berdampak sejauh ini, pukulan kritis terhadap kesiapan Angkatan Udara. Kekuatan militer Israel terancam ambruk setelah semakin banyak tentara cadangan yang enggan bertugas, karena parlemen meloloskan rancangan undang-undang atau RUU pertama yang akan membatasi sistem peradilan di negara itu. Kepala juru bicara pasukan pertahanan Israel IDF Laksamana Muda Daniel Hagari mengatakan, mogok kerja para tentara cadangan bakal sangat memengaruhi kompetensi salah satu militer terbaik dunia itu. Seperti dikutip CNN, Hagari mengatakan kepada wartawan, bahwa pada saat ini IDF kompeten, namun jika pasukan cadangan tidak bertugas untuk waktu yang lama, akan ada kerusakan pada kompetensi tentara. Dan ini adalah proses bertahap yang akan terpengaruh sesuai dengan kehadiran pasukan cadangan. Parlemen Israel meloloskan RUU yang akan membatasi wewenang Mahkamah Agung pada Senin lalu. Ribuan dokter hingga militer tak tinggal diam dan melakukan protes ke jalan-jalan. Sementara itu, mengutip AFP, ribuan orang masih memenuhi kota-kota Israel, termasuk Tel Aviv. Para pengunjuk rasa memblokir setidaknya setengah lusin jalan raya, menggelar demonstrasi di stasiun kereta api utama dan memasuki Bursa Efek Tel Aviv, seraya melemparkan uang kertas palsu sebagai simbol korupsi. Koordinator aksi dalam sebuah pernyataan mengatakan, bahwa menghadapi pemerintah yang terburu-buru membongkar demokrasi, hanya warga negara Israel yang dapat menghentikan rangkaian kediktatoran rezim Zionis. Ancaman mogok massal di tubuh militer seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya di Israel. Militer bahkan sampai memohon-mohon agar pasukan cadangan tetap berada di pos mereka. Hal itu disampaikan Kepala Staf Umum IDF Herzi Halevi pada Selasa saat bicara kepada pasukan cadangan yang menolak bertugas. Halevi menegaskan, bahwa IDF membutuhkan pasukan cadangan, dan hanya dengan bersama-sama kita akan melindungi rumah kita bersama. Menurut Hagari, jumlah pasukan yang memutuskan mogok ini pun terus bertambah. Nyaris 10.000 tentara cadangan menyatakan bakal mogok kerja sebelum RUU kewajaran diloloskan parlemen pada Senin. Juru bicara gerakan protes Josh Drill mengatakan, tekanan pada pemerintah akan berlanjut, dan massa akan melakukan tindakan pembangkangan sipil meski tanpa kekerasan. Massa akan terus memprotes di jalan-jalan sampai perombakan yudisial dibatalkan sepenuhnya. Dilaporkan pula pemerintah Israel mengerahkan petugas polisi dengan menunggang kuda, dan menggunakan meriam air untuk membubarkan beberapa pengunjuk rasa yang memblokir jalan pada malam hari. Setidaknya 45 orang ditangkap. Sebelumnya ancaman resesi juga muncul karena protes ini. Israel diperkirakan akan ditinggalkan investor karena situasi dalam negeri yang tak kondusif. Peneliti senior di The Institute for National Security Studies di Tel Aviv Chuck Freilich mengatakan, Israel saat ini berada di titik belok sepanjang sejarah, di mana langkah-langkah ekstrim mungkin harus diambil guna mengatasi krisis yang ada. Freilich menilai keputusan tentara cadangan mogok kerja adalah hal yang mengerikan bagi IDF meski di sisi lain tampak mengagumkan. Reformasi yudisial di Israel sendiri terkait pengesahan RUU peradilan menjadi UU, aturan itu dimaksudkan untuk melarang hakim membubarkan atau memperdebatkan tindakan pemerintah dan menteri berdasarkan kewajaran mereka. Koalisi PM Benyamin Netanyahu berharap RUU itu ditandatangani menjadi undang-undang pada akhir bulan. Namun hal ini mendapatkan pertentangan yang luas di tubuh masyarakat. Pada umumnya, mereka menentang rencana perombakan sistem peradilan di Israel karena dinilai mengikis peran MA dalam membuat putusan. Para kritikus mengatakan amandemen cuma akan membuka pintu bagi pemerintah untuk menyalahgunakan kekuasaan. Seiring dengan protes besar ini, para pemimpin Israel pun membunyikan alarm tentang kesiapan negara itu untuk berperang. Sejak Israel berdiri pada 1948, militer menjadi tulang punggung yang memperkuat eksistensi negara itu, terutama untuk memenangkan sejumlah perang dan konflik. Pasukan militer sendiri biasanya merekrut mereka yang berusia 18 tahun yang merupakan Yahudi, Druze, atau Circassian untuk bertugas di militer. Seorang veteran IDF dan anggota terkemuka Brothers and Sisters in Arms Yiftach Golov mengatakan, pasukan cadangan Israel adalah tulang punggung bagi IDF. Menurut Golov,
Kekuatan mereka bukan hanya terletak pada jumlah yang besar, tetapi juga dalam keahlian yang lebih tinggi ketimbang pasukan biasa. Mereka terdiri dari mayoritas fraksi yang lebih besar dari IDF, dari ribuan tentara yang mogok. Ada sekitar 1.000 tentara cadangan di Angkatan Udara Israel. Para tentara di sektor ini menurut Golov merupakan salah satu kekuatan utama militer Israel. Meski banyak yang menyatakan mogok kerja, Freilich berpandangan bahwa pasukan cadangan kemungkinan bakal kembali bertugas jika terdapat ancaman keamanan nasional yang nyata. Menurutnya, ini bukan penolakan untuk bertugas. Dan ini adalah orang-orang yang benar-benar berkomitmen untuk pertahanan Israel. Dan jika ada semacam darurat keamanan besok, mereka semua akan bertugas secara instan,